Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina az-zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di waktu yang ada kita sungguh bersyukur karena di akhir 10 Ramadan ini kita kembali mencoba untuk menegaskan dan komitmen terus dengan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, termasuk taklim yang hari ini insya Allah kita akan jelaskan seputar kriteria orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah serta mereka-mereka yang berhak mendapatkan manfaat dari zakat fitrah ini. Seperti kita tahu, zakat fitrah adalah merupakan kewajiban, paket kewajiban dalam Islam yang mengiringi Ramadan dan puasa kita, yang merupakan kewajiban tahunan di saat bulan Ramadan. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, khudh min amwalihim, ambillah kadar tertentu dari harta masyarakat muslim, shadaqatan, sebagai bentuk zakat fitrah, yang mana fungsinya tutahhiruhum, mensucikan dan membersihkan mereka dari unsur-unsur kebakhilan, yaitu memberikan mereka rasa tanggung jawab, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan dan membersihkan harta mereka dari hak-hak orang-orang yang tidak mampu. Lalu setelah itu ketika sudah diserahkan kepada pihak yang menerima, dalam artian petugas amil zakat, wa shalli 'alaihim, maka doakanlah mereka, shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum, sungguh doamu untuk mereka yang membayar zakat akan memberikan ketenangan jiwa terhadap mereka semua. Itu ini adalah dalil yang kita pegangi terkait dengan zakat fitrah. Juga berlaku untuk zakat mal karena ia menyatakan khudz min amwalihim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dasar legalitasnya ini kita sudah mengerti, maka kita kemudian membahas poin kedua tentang masalah hukum zakat fitrah ini. Ternyata ia adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi sebenarnya ia adalah fardu ain bagi setiap muslim. Lalu umumnya kaum muslimin yang harus melaksanakan ini, kita pertegas lagi di poin ketiga, siapa sebenarnya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Maka seperti tadi kita sebutkan status hukumnya, bahwa wajib bagi setiap muslim, mau dia kaya ataupun miskin yang mampu membayar zakat fitrah ini, maka dia harus membayarnya. Mungkin pertanyaannya adalah, lalu apa syarat wajibnya? Bahwa syarat wajib ada dua yang diterangkan oleh ulama. Pertama, Islam, atau orang tersebut seorang muslim. Tentunya orang kafir tidak diwajibkan untuk membayarnya selama mereka masih kafir, walaupun mereka tetap kena kewajiban untuk berislam dan melaksanakan praktek zakat ini. Ya, karena nanti di akhirat mereka akan dihisab dengan semua itu. Itu tentang syarat pertama, Islam. Yang kedua, syarat mampu. Ya, syarat kemampuan. Nah, disinilah mungkin ada pertanyaan. Lalu batasan mampu itu di dalam Islam terkait dengan zakat fitrah seperti apa? Batasannya adalah, ulama kita umumnya menegaskan, selama ada makanan yang cukup dimakan sehari semalam untuk seseorang, ya, terutama suami dengan keluarganya, tentunya sesuai dengan jumlah keluarga antara yang keluarga besar dan keluarga kecil.
Ya, maka selama ada yang dimakan sehari semalam seorang keluarga besar atau keluarga kecil, maka itu sudah dianggap mampu dan karenanya sudah wajib membayar zakat. Ya, sehingga orang miskin pun yang masih punya bahan makan sehari semalam tetap aja diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat fitrah ini, apalagi cuma sekali setahun dengan jumlah yang sangat terbatas, hanya sekitar 2,5 kilogram atau sekitar kisaran 3,5 liter. Nah, lalu dalilnya apa? Tentang kewajiban orang-orang muslim dan mampu dengan keterangan kemampuan minimal tadi, sehingga mereka wajib untuk membayar zakat fitrah adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitr sa'an min tamar, bahwa zakat fitrah itu adalah senilai sa'an min tamar, satu sa' kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' syair gandum, alal abdi yang wajib dikeluarkan oleh seorang hamba sahaya, wal hur maupun orang merdeka. Ya, alhamdulillah sekarang kita tidak punya hamba sahaya, umumnya kita adalah orang merdeka. Wal dzakar, laki wal unsa maupun perempuan, was saghir wal kabir, baik orangnya dewasa maupun orang kecil, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda wa umira biha an tuadda, dan diminta untuk membayarnya qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum masyarakat muslim keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Ya, makanya ulama kemudian memberikan batasan paling minimal menunaikan zakat fitrah adalah di saat waktu fajar di hari lebaran. Walaupun ulama lain menyatakannya misalnya di waktu maghrib, ya, di Ramadan terakhir. Ya, jadi ada perbedaan dikit, ya, terkait dengan waktu batas akhirnya. Nah, makanya kriteria mampu tadi kita sebutkan bahwa selama memiliki kelebihan makanan pokok sehari semalam untuk seluruh anggota keluarga, ya, ini adalah pendapat jumhur dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Ahmad atau jumhurul ulama, ya, maka dia termasuk orang-orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Bahkan ada hadis lain yang membatasi seorang peminta-minta itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala wa indahu ma yugnihi, siapapun meminta-minta di pinggir jalan atau ke orang-orang, wa indahu ma yugni, sementara dia memiliki harta yang masih cukup sehari semalam, fa inna ma yastaghfiru minan nar, sungguh dia memberikan peluang bagi dirinya untuk mendapatkan azab neraka makin berat. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa sahhahu al-Albani, dan Imam Syekh Albani menyatakan hadis ini adalah valid atau sahih. Walaupun misalnya Imam Abu Hanifah kelihatannya dalam masalah ini agak mencar, beliau menyatakan wajibnya zakat fitrah seperti nisab zakat mal. Jadi ada pendapat di kalangan Al-Hanafiyah yang menyatakan bahwa nanti orang diminta bayar zakat ketika dia sudah memiliki harta senilai yang nisab zakat. Tentu pendapat ini agak mencar karena ini beda dengan zakat mal, ya, berbeda dengan zakat mal. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah status janin yang masih ada di dalam perut ibu. Janin ini sudah masuk ke kategori wajib zakat atau belum? Ya. Kalau kita lihat pandangan ulama mazhab, ya, ada sebagian yang menyatakannya wajib, ya, bahwa siapapun yang sudah memiliki janin, maka sebagian ulama menyatakan sudah wajib untuk dibayar zakatnya, menunaikan zakat, tentu dibayarkan oleh orang tuanya. Namun ulama lain hanya menyatakan hanya sebatas anjuran, selama disebut janin tanpa dibenarkan janin yang sudah ditiupkan ruh ataupun tidak, jadi janin secara umum.
Lalu kelompok ulama ketiga menyatakan bahwa sunnah bagi janin yang sudah ditiupkan ruh. Artinya sudah ditiupkan ruh berarti sekitar 4 bulanan, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Ketika kriterianya seperti itu, sudah masuk janin itu umur 4 bulan, maka ulama sebagian menganjurkan untuk sudah bisa dibayar zakatnya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat terakhir ini, anjuran untuk membayarkan zakat bagi janin yang sudah berumur 4 bulan, ini diantaranya yang menyatakannya untuk zaman modern adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan makanya kita bisa simpulkan bahwa dianjurkan atau disunnahkan bagi yang sudah 4 bulan kehamilan untuk membayar zakat sang janin tersebut. Dan ini berdasarkan riwayat dari Utsman ibni Affan dari kalangan sahabat mulia radhiyallahu anhu. Lalu kemudian masalah selanjutnya, apakah suami menanggung semua atau membayar zakat untuk seluruh keluarganya, istri maupun anak-anaknya? Yang selama ini kita pahami berdasarkan mayoritas ulama bahwa suami menanggung istri anak-anaknya untuk dibayarkan. Dalilnya tentu adalah dalil umum yang menyatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya, sehingga membayar zakat adalah merupakan kewajiban suami. Dan ini yang kita pegang selama ini, karena ini memang pendapat kalangan ulama mayoritas, jumhur. Ada pendapat lain yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, juga pendapat Sufyanus Tsauri, juga dinukil dari Al-Imam Ibnul Munzir, termasuk Ibnu Hazm. Bahkan pendapat ini di zaman modern dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa untuk istri yang tentunya seperti tadi memiliki uang yang bisa dimakan menjamin kehidupannya sehari semalam, maka istri membayar sendiri. Dalilnya adalah bahwa masing-masing bertanggung jawab dengan ibadah masing-masing seperti sholat, puasa, tidak terwakili atau dibayarkan oleh orang yang lain. Tentu itu adalah pendapat yang bagus, terutama ketika istri memang masih punya tabungan sendiri. Tapi prinsipnya tetap balik ke yang pertama, bahwa suamilah yang bertanggung jawab untuk membayarkannya, terutama ketika istri tidak memiliki kemampuan yang dimaksud. Itu upaya untuk menggabung dua-duanya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pembahasan kita di poin keempat adalah, lalu siapa yang berhak mendapatkan manfaat dari zakat fitrah? Atau kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan santunan atau hak atau jatah dari zakat fitrah yang dikumpulkan oleh amil. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di kalangan ulama. Minimal ada 3 pendapat. Dan yang selama ini kita berlakukan adalah pendapat pertama, 8 golongan seperti pos-pos yang ada di zakat mal. Jadi orang-orang yang mendapatkan zakat mal, ada 8 golongan itu juga berlaku bagi zakat fitrah. Kita temukan ayatnya di surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sungguh zakat mal, bagi yang menyatakan juga zakat fitrah, lil fuqara'i, pertama untuk kalangan fuqara, fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin, wal amilin, kalangan amil zakat yang terlibat menyukseskan pengumpulan zakat, wal amilin alaiha, wal muallafati qulubuhum, muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam yang perlu untuk dideketin secara kejiwaan sehingga merasa ada persaudaraan, sehingga berhak untuk diberikan zakat harta, terutama zakat mal. Wa fir riqab, begitu pula ar-riqab, budak yang hari ini lagi tidak kita temukan realitasnya secara nyata. Wal gharimina, orang-orang yang terbebani utang.
perlu juga diberikan santunan dari zakat mal sehingga bisa menghidupi dirinya dan membayar utangnya. Wa fi sabilillah, maupun orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan membelikan alat-alat perangnya ketika terjadi jihad di jalan Allah. Wa ibnus sabil, maupun orang-orang anak jalanan yang membutuhkan bantuan karena kemiskinannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama bahwa 8 kelompok itu semuanya juga berhak mendapatkan manfaat dari zakat fitrah yang terkumpul oleh amil yang tak bertanggung jawab mengumpulkan harta zakat seperti ini. Pendapat kedua, 8 golongan, ya, jadi sama seperti yang pertama, tapi prioritas kelompok-kelompok miskin. Ya, kelompok-kelompok miskin yang diprioritaskan. Ya. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Ya. Lalu kemudian di daratan India ada Imam Shadiq Hasan Khan yang berpendapat demikian, bahwa betul 8 golongan itu berhak mendapatkan zakat, namun prioritas bagi mereka fuqara, fakir, dan miskin. Ya. Termasuk amil ketika dia dalam kondisi miskin, dia diberikan bukan karena amilnya tapi karena miskinnya. Ya, dan begitupun mu'allaf, dia dikasih bukan karena mu'allafnya tapi karena bisa jadi karena dia miskin, dan kriteria yang lain. Lalu ada pendapat ketiga, ini pendapat yang berlaku di kalangan madhab Malikiyah. Mereka menyatakan bahwa hanya orang miskin doang yang berhak mendapatkannya, bukan 8 golongan itu. Ya, jadi dibatasi pada hanya orang miskin. Termasuk pendapat ini pun diikuti oleh luar Malikiyah seperti kalangan mazhab Hambaliyah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Al-Jauziyah rahimahumullah. Di zaman modern diikuti oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, bahwa fokus ke mereka-mereka yang berkategori miskin saja, tidak berlaku ke 8 itu semuanya. Karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu yang kita pakai adalah pendapat mayoritas, yaitu bahwa 8 pos tersebut tetap berhak, namun memang tetap perlu memprioritaskan dulu kalangan orang-orang miskin, apalagi dalam suasana COVID-19 seperti ini. Ya, tentu banyak orang yang miskin dalam artian butuh santunan, ya, butuh santunan. Adapun nanti masalah kapan waktunya, ya, waktu untuk pembayaran zakat, misalnya bagi Syafi'iyah membolehkan untuk dibayar dari sejak awal Ramadan. Lalu kemudian pendapat yang kuat di kalangan Ahmad ibni Hanbal, Hanbaliyah, itu 2 hari terakhir. Lalu di mazhab Malikiyah dan Abu Hanifah, mereka cenderung bahwa sebelum Ramadan pun kalau kondisi menuntut sudah boleh dikeluarkan. Tentu pendapat 2 yang terakhir yang lebih masuk realistis, yaitu bahwa zakat fitrah sudah boleh dibayar dari sejak awal Ramadan seperti pendapat Syafi'iyah, paling lambat misalnya 2 hari terakhir sebelum, ya, berakhirnya Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ulasan ringkas tentang kalangan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, begitupun kelompok-kelompok yang berhak mendapatkan manfaat dari zakat fitrah ini. Semoga sedikit ada pencerahan, menjadi panduan kita untuk membayar zakat. Adapun serial zakat lain terkait jumlahnya dan sebagainya, tentu dijelaskan nanti oleh ustaz-ustaz kita yang lain di waktu dan kesempatan yang berbeda. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan keluarga dan seluruh jamaah yang ikut menyaksikan video ini. Demikian, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.